Bab 062. Pokoknya aku minta maaf, aku ngelakuin itu karena refleks dengan tingkah tidak terduga kamu tadi. Faris menjeda ucapannya sejenak dengan tatapan masih mengarah pada istrinya penuh harap. Jadi, dimaafin kan? Amira menggeleng dan bungkam sejenak membuat Faris tiba-tiba kebingungan. Mir, aku tadi serius cuma refleks. Melihat hal tersebut Amira terkekeh. Iya aku maafin, ujarnya geli. Faris pun nyengir kuda. Dasar bumilnya ini ada-ada saja, tadi bersikap ganas sekarang malah sempat-sempat mengerjainya. Tapi kembali lagi, ia harus sabar. Ingat rumusnya perempuan itu selalu benar, apalagi sekarang ini di hadapannya adalah sang istri yang sedang mengandung anak mereka. Maka kebenarannya sebagai perempuan pun bertambah berkali-kali lipat. Malam harinya, setelah pergulatan Amira dengan sosok wanita berambut ikal tadi, Faris terus-terusan menasehati istrinya itu di setiap dia ingat tentang kejadian tadi. Entah itu saat mereka mandi bersama, menuruni tangga untuk makan malam atau kapan pun Faris ingat. Nggak boleh gitu lagi, Mir. Untung tadi dia nggak sanggup buat ngelawan. Aku takut tadi dia sempat bales kamu dan nyakitin anak kita yang ada di dalam perut. Iya, iya. Kira-kira seperti itulah deretan nasihat yang Faris ucapkan kepada sang istri. Intinya laki-laki yang sebentar lagi akan menjadi ayah muda itu sangat takut jika Amira kembali mengulangi tingkah laku yang tidak-tidak terpikirkan tadi. Kenapa ia bilang tidak terpikirkan? Dia saja sampai ragu kalau yang melakukan hal itu tadi adalah Amira. Dikala ia tengah memeriksa file-file pekerjaannya dengan berkutat pada laptop di malam hari itu, sejurus kemudian Amira yang baru saja menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya beranjak naik ke atas ranjang lalu menggelayutinya dari belakang sembari tangan melingkar di lehernya. Fokusnya pada layar di hadapannya itu tidak mengalihkan perhatiannya kepada Amira yang mengintip dari belakang. Masih lama, iya, tanya Amira yang mengintip dari balik kepala sang suami. Tidak digubris, Faris terlalu fokus saat itu. Maka Amira pun menekan pelukannya pada leher Faris guna menarik perhatian Faris. Duh, Mir, ucapnya pelan berusaha melepas lingkar tangan Amira pada lehernya lalu sambil terus fokus pada layar pemancar sinar X di hadapannya. Kok aku dicuekin sih? Perempuan itu mendorong bahu Faris protes, namun lagi-lagi laki-laki yang sedang serius itu tidak menggubrisnya. Memang banyak banget ya, pekerjaannya. Jawab Faris singkat. Kira-kira berapa lama lagi selesai? Seharusnya Amira tidak perlu menanyakan itu, ingatkan saja malam-malam sebelumnya Faris bahkan tidur melewati tengah malam. Dan, pertanyaan itu hanya dijawab oleh gelengan kepala. Amira mencubit pipi Faris pelan. Ih, dicuekin terus, aku mau ngomong sesuatu, rengeknya kemudian. Memang hormon kehamilan membuat dirinya merasa ingin lebih diperhatikan. Faris pun lantas melepas kacamata minusnya, lalu berbalik menatap Amira. Mir, aku lagi ada kerjaan. Nanti aja, ya. Tapi, please, kerjaan aku lagi banyak banget. Lalu raut wajah yang nampak serius itu kembali berbalik. Tapi besok itu kita harus. Merasa terusik Faris menyambar cepat tanpa menoleh ke arah Amira. Mir, tolong ngertiin aku. Aku lagi pusing, kerjaan lagi banyak, lalu mendesah berat sembari memijat kepalanya pusing. Sepertinya pekerjaan di perusahaan sedang padat-padatnya. Ini soal anak kita. Kamu dengar nggak sih, tadi aku bilang kalau lagi gak bisa diganggu. Mendengar seruan itu Amira pun memuncak. Iya deh, ya udah. Tapi jawab dulu, kerjaannya kira-kira kapan selesai? Faris kembali tidak menggubris. Laki-laki itu malah terlihat seperti sengaja mendiamkannya. Tapi, barusan dia menyebut soal anak. Ini benar Faris tidak peduli atas benihnya sendiri. Hah, kenapa dia jadi sebal ya? Merengut oleh perilaku itu, Amira pun berdecak sebal dan bergegas turun dari ranjang. Kesal, tapi, mau bagaimana lagi? Faris punya tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Tanggung jawab untuk terus menghidupkan apa yang telah kakek bangun selama ini.
Maka untuk itulah lebih baik tidak mengganggu Faris untuk saat ini. Mungkin memang dirinya yang salah karena mengajak berbicara di waktu yang tidak tepat. Memang sejak menyandang menjadi pemimpin tertinggi di Prasaja Grup, Faris sangat jarang bisa menghabiskan waktu dengannya. Terkadang suaminya itu pun pada jam-jam seperti ini tengah berada di ruangan pribadi kakek yang kini menjadi ruangan pribadi milik suaminya. Ia pun melangkah untuk keluar dari kamar, menoleh sebentar ke belakang, lagi-lagi Faris masih serius menatap layar laptop di hadapannya. Amira kemudian perlahan membuka pintu kamar. Ia sepertinya perlu udara segar agar tidak merasakan sesak. Kenapa tiba-tiba dia jadi merasa sesak begini ya? Menuruni tangga beberapa saat, perempuan itu kemudian berjalan pintu keluar. Mir. Panggilan Mama Adele membuatnya menoleh. Iya Ma, sahutnya. Mau kemana? Keluar sebentar cari angin, jawabnya. Mama memperhatikan raut wajah Amira dengan seksama. Kok, kamu cemberut gitu? Ada masalah? Tanya Mama lagi menelisik. Amira menggeleng pelan, kemudian berusaha untuk tersenyum agar terlihat baik-baik saja. Nggak apa-apa, aku cuma lagi suntuk aja Ma. Mau keluar sebentar. Faris, dia lagi apa? Ujar Mama penasaran. Lagi banyak kerjaan Ma. Mama Adele pun mangut mendengar jawaban itu. Amira memandangi air tenang kolam di hadapannya itu. Lampu taman yang cukup terang membuat ikan koi yang ada di dalam sana terlihat sangat jelas. Mereka seperti sangat senang akan kedatangannya. Entahlah dia sudah seperti anak kecil saja, melihat ikan berkejar-kejaran seperti membuat hatinya sedikit tenang. Sembari duduk di kursi taman, Amira sedari tadi terus mengelus-elus perutnya dengan pelan. Sesekali ia merasakan di dalam sana. Menurut yang ia dengar dari Beta, dirinya memang mulai bisa merasakan gerakan bayi dalam kandungannya. Tersenyum menatap perut buncitnya, rasanya tidak sabar menunggu bayi kecilnya hadir di dunia. Nggak sabar deh nunggu kamu lahir. Lirihnya pelan. Lalu ia merasakan gerakan itu lagi. Kamu mau dielus-elus ayah? Iya. Menjeda ucapannya sejenak sembari terus mengelus-elus perut buncit itu. Kemudian mendesah pelan dengan hati yang bergetar. Ayah lagi sibuk, nanti ya sayang. Kalau ayah gak sibuk pasti kamu bakal dielus-elus seperti biasanya. Besok jadwal untuk memeriksakan kandungannya lagi kepada Beta. Beta menyarankan kalau ia harus datang bersama Faris sembari mengetahui jenis kelamin anak mereka. Tapi, mengingat kesibukan suaminya, rasanya Amira tidak yakin untuk mengatakan hal tersebut. Mungkin seperti sebelumnya, ia akan minta tolong ditemani oleh Mama Adele. Tentu saja Mama Adele pasti setuju, karena Mama Adele memang selalu yang paling heboh jika menyangkut tentang kehamilannya. Loh, kok Mbak Mir di luar sendirian? Suara Pak Tio tiba-tiba membuyarkan lamunannya. Amira kemudian menatap laki-laki paruh baya itu dengan senyuman. Lagi-lagi dia mencoba terlihat bahagia di hadapan orang lain. Lagi mau cari udara segar Pak. Sahut Amira. Jangan di luar sendirian Mbak, apalagi Mbak Mir lagi hamidun. Pak Tio membuat gerakan perut buncit dengan kedua tangannya. Nanti ada yang ngikutin, ujarnya bergidik ngeri sendiri dengan ekspresi yang menggelikan. Amira terkekeh mendengar ucapan Pak Tio. Entahlah cara bicara dan ekspresi pria paruh baya ini malah mengocok perutnya. Loh, kok malah tertawa Mbak? Ini serius loh. Lagi-lagi Amira terkekeh. Abis, Pak Tio lucu. Bapak lucu ya? Tanya laki-laki itu kegirangan. Amira mengangguk pelan. Iya lucu banget, sampai-sampai air mata aku keluar. Amira menghapus air mata yang mengalir dari sudut matanya. Entahlah ia tidak yakin ini air mata apa sebenarnya. Yang jelas ia tidak mengerti kenapa air matanya ini tiba-tiba keluar. Bapak seneng kalau Mbak Amira terhibur. Nanti sering-sering deh Pak Tio bikin Mbak Amira tertawa. Ia lagi-lagi mengusap sudut matanya pelan. Duh, iya, Bapak emang lucu banget. Lumayan untuk menghibur perasaannya yang sedang galau. Udah disiapin nama belum Mbak, calon anaknya? Tanya laki-laki itu spontan. Amira mengangguk pelan. Tapi,
Nama itu dipersiapkan kalau nanti anak mereka perempuan. Oh, ya, seru Pak Tio heboh. Bapak jadi ikutan gak sabar, udah lama di rumah ini gak ada tangisan bayi. Yang terakhir Pak Tio lihat yaitu, Mas Faris waktu masih bayi. Amira mendengarkan cerita Pak Tio dengan seksama. Dan sang pembawa cerita makin semangat. Dulunya waktu bayi, Mas Faris itu gemuk. Dulu tapi, pas sudah besar jadi ganteng. Begitulah obrolan ringan antara Amira dengan Pak Tio pun terus berlanjut. Setidaknya hatinya tidak merasa sesak lagi saat ini, berbicara dengan Pak Tio ternyata sedikit menghibur dirinya. Ia merasa Pak Tio lebih mengerti dirinya daripada laki-laki yang telah membuatnya kesal tadi. Faris memijat kepalanya yang masih tampak pusing, sesekali ia melepas kacamata yang memang jarang ia pakai itu untuk sedikit menekan dengan jari matanya yang mulai lelah. Ia meluruskan tubuh dan merenggangkannya karena kaku dan pegal. Keluar dari kamar maka laki-laki itu pun langsung menuju ke dapur. "Ma, lihat Amira enggak?" Tanyanya saat melihat sang ibu tengah memasukkan lauk ke dalam pendingin. "Di luar," jawab Mama singkat. "Kok Mama biarin di luar? Nanti kalau masuk angin gimana?" Mama Adele tidak menggubris, selesai menutup pintu kulkas ia pun langsung menuju wastafel dapur. Faris mengikuti sang ibu. "Ma, Amira sendirian di luar. Sama Pak Tio." "Kok sama Pak Tio? Mereka ngapain?" Mama Adele yang selesai mencuci tangan berdecak lalu berputar untuk menghadap anaknya. "Lagi ngobrol sama Pak Tio," ketusnya. "Makanya istri kamu, jangan dibuat kesal." "Kesal? Amira, ngomong sesuatu. Sekarang Mama tanya sama kamu. Kamu apain dia?" Beberapa saat kemudian laki-laki yang tengah merasa bersalah itu berjalan keluar menuju taman. Dan, benar saja yang Faris lihat di sana adalah Amira yang tengah tertawa di hadapan Pak Tio. Menerka apa yang Pak Tio lakukan sehingga istrinya terlihat begitu. Untuk kali ini dia merasa bahwa Pak Tio adalah saingannya. "Bapak ngapain sama istri aku?" Mendengar suara tersebut pandangan Pak Tio langsung beralih, sementara itu Amira enggan untuk menatapnya. "Bapak lagi ngobrol sama Mbak Mir," katanya Mbak Amira. "Bapak ini lucu," ujarnya dengan raut wajah jenaka. "Makanya Bapak ajak Mbak Amira ngobrol biar bisa ketawa terus, soalnya Bapak lihat sebelumnya mukanya Mbak Amira itu, cemberut, jelasnya sengaja." Agak-agaknya Pak Tio paham penyebab kegundahan Amira tadi. Sudut bibir Faris tertarik sebelah, entah kenapa perkataan Pak Tio seolah menyudutkan dirinya. "Iya toh?" Mbak Pak Tio tersenyum melihat Amira yang juga senyum tipis ke arahnya. "Tuh, kalau senyum gini kan, cantik," lalu tertawa. Faris berdecak. "Bapak gak usah godain istri aku," lalu mendekat dan duduk di sebelah Amira. "Bapak mending pergi deh sekarang udah ada aku di sini buat nemenin Mir." Pak Tio pun beranjak dari duduknya di atas batu besar yang memang menghadap dengan bangku taman tempat Amira duduk. "Makanya Mas, punya istri jangan dibikin ngambek." Faris lantas melotot. Pak Tio kok makin menyulut api sih. Maka sebelum Faris menyelesaikan ucapannya, Pak Tio dengan cepat pamit undur diri dari sana. Kepergian Pak Tio dari sana memulai keheningan di antara kedua pasutri itu. Faris berdeham sejenak. "Mir," lirihnya takut-takut. Amira mendesah. Perempuan itu lantas berdiri dari duduknya. Kenapa dia jadi malas ya berduaan dengan Faris? Rasanya sebal-sebal gimana gitu. Seketika Faris pun refleks berdiri. "Tunggu, kamu mau kemana? Duduk di sini dulu sama aku." Ia menahan lengan Amira. Amira mengernyit, bukannya tadi laki-laki ini sangat tidak ingin diganggu olehnya. Maka tanpa menggubris ia melepas cekalan tangan itu. "Mir," Faris merengek. Ngambek ia. Menyusul hingga ia ada di hadapan perempuan itu sekarang. Amira menatap jengah, ia menggeser tubuhnya dari hadapan Faris. Namun lagi-lagi laki-laki di hadapannya ini ikut menggeser tubuh tepat di hadapannya dan begitu seterusnya hingga 3 kali berturut. "Maaf ya, aku tadi. Minggir nggak?" sambar Amira cepat. "Sayang," berusaha meraih tangan istrinya.
Amira menarik pelan tangannya dari Faris. Tolong ngertiin aku. Aku lagi pusing, lagi gak mau lihat muka kamu. Faris lantas mendesis mendengar ucapan itu, entah kenapa rasanya ucapan itu hampir sama dengan apa yang ia lontarkan tadi. Mengangkat tangannya kaku saat Amira berlalu. Ia pun lantas mulai mengoreksi diri. Tadi dia salah ya. Dia ngomong apa sih tadi? Haha, bodoh. Masak dia lupa dengan ucapannya sendiri. Arregeha, ia menjenggut rambutnya kasar. Faris, kenapa kamu teriak malam-malam begini? Ujar kakek yang saat itu baru saja ada keperluan dengan security rumah. Laki-laki itu kemudian berhenti sejenak dari langkahnya. Seperti sebelum-sebelumnya Faris kembali membahas sesuatu yang serius bersama kakek. Setelah Faris melakukan obrolan singkat dengan kakek, ia mengusap kepala pelan. Entah kenapa ia merasa kepalanya serasa mau pecah saat ini. Tanggung jawab sebagai pemimpin perusahaan dan tanggung jawab sebagai suami jelas berbeda. Dan keduanya harus ia jalani semua. Tapi sepertinya lebih baik ia mengabaikan tentang perusahaan sekarang, lihat saja istrinya jadi kesal pada dirinya karena ia terlalu fokus pada tanggung jawabnya yang satu itu. Dan, beberapa saat kemudian, ceklek. Faris mendorong pintu kamar dan bergegas masuk. Dilihatnya Amira sudah berbaring dengan memeluk bantal guling dan juga membelakangi tempatnya tidur. Laki-laki yang sedang uring-uringan karena isi kepala yang sangat padat itu lantas menghempas di atas kasur. Mir, tidur ya. Ia gerasak-gerusuk sendiri dengan sedikit menimpa tubuh Amira yang miring. Ya ampun Mir, yuk kita ngobrol. Katanya tadi kamu mau ngomong sesuatu, menggoyang tubuh yang terlelap itu pelan. Mir, sekarang aku udah siap dengerin kamu ngomong. Mir, Mir. Amira yang mendengar itu kemudian berbalik dan berdecak sebal. Apaan sih? Kayak anak kecil tahu gak? Lebih tepatnya ia sebenarnya tidak mood lagi untuk berbicara tentang hal apapun saat ini. Aku kayak anak kecil. Faris menatap heran. Kamu gak usah berlebihan deh Mir, ujarnya pelan. Lantas Amira pun merasakan dadanya memuncak tak menentu. Ia kemudian perlahan bangkit dan duduk. Apa tadi kamu bilang? Aku berlebihan. Seharusnya kamu tanya dong sama diri kamu sendiri kenapa aku begini. Melihat wajah yang langsung memerah itu, Faris langsung gelagapan. Aku tadi gak apa. Wajah Amira semakin memerah. Faris kemudian meraih tangan yang mengepal itu. Mir, bukan gitu maksud aku. Aku tadi cuma lagi. Aku bingung, kerjaan lagi banyak dan aku pusing gimana harus. Amira melepaskan cekalan Faris dari tangannya. Ya udah, maaf karena udah ganggu kerjaan kamu. Perempuan itu berbalik enggan menatap Faris. Ya ampun, Mir, kamu kenapa sih? Itu tadi bukan masalah besar, kan? Bukan masalah besar katanya. Perempuan itu lalu menoleh, ia bersidekap dan menatap suaminya dengan intens. Terus aku harus gimana? Ujarnya kemudian dengan kedua tangan terbuka. Jadi, buat seterusnya aku harus gimana kalau aku mau bicarain soal anak ke kamu. Entahlah Amira tidak tahu apa yang harus ia katakan selanjutnya. Maafin aku. Faris mendekatkan wajah mereka. Aku salah, aku gak akan begitu lagi Mir. Amira mendorong tubuh Faris yang mendekat. Aku benar-benar gak ngerti akan sikap kamu malam ini. Menatap raut wajah Faris yang berubah pias. Kamu nggak kayak biasanya. Alis wanita semakin menurun. Faris menunduk mendengar perkataan itu. Haruskah ia menceritakan apa masalahnya saat ini? Ada apa sih sebenarnya? Tanya Amira lembut. Atau jangan-jangan kamu gak siap ya punya anak? Gak siap jadi ayah. Makanya tadi menghindar saat aku mau bahas soal itu. Faris lantas mengangkat kepalanya dan menggeleng pelan. Enggak bukan, aku senang kita bakalan punya anak. Terus, apa masalahnya? Atau bosan sama aku? Ingatkan saja tadi dia merasa tersinggung saat Faris menolak untuk didekati. Bukan Mir, bukan karena itu. Aku malah makin cinta sama kamu. Kamu itu separuh nyawaku. Idih, Amira merasa geli. Sempat-sempatnya dia ngegombal di saat begini.
Cerita kalau gitu, masalah kamu itu apa? Biar aku ngerti atas perubahan sikap kamu tadi, pertanyaan Amira terus menuntut.